Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Wijayanti dari SDN Sukapura 01. Saya adalah calon CGP angkatan 8. Dalam video kali ini saya akan menyertakan video diseminasi tentang budaya positif. Selamat menyaksikan. Membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, ya. Nah, kalian boleh tulis di pos ini, ya, apa keyakinan kelas yang tulis. Anak-anak, hari ini kita sudah membuat kesepakatan kelas, ya, tentang budaya positif. Siapa yang belum pernah itu lagi, Pak? Ayo, kamu dari sini. Iya. Oke, ya, selesai semua, ya. Nah, ini yang kita sepakati bersama di mana? Di kelas 4D. Sepakat semua ya, anak-anak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Sukapura 01, Ibu Fajar Suwakondawati. Yang saya hormati rekan-rekan guru sekalian. Sebelum saya memulai diskusi pembiasaan budaya positif, saya punya pantun, boleh ya? Siang-siang makan nasi, cakep. Lauknya pakai ikan asin, cakep. Saya akan presentasi, mohon untuk diperhatikan. Lanjut ya. Saya akan mempresentasikan pengibasan tentang modul budaya positif, ya. Perkenalkan, nama saya Nurul Wijayanti. Saya calon CGP angkatan 8. Oke, langsung ya. Tadi sudah perkenalan. Ini fasilitator saya, Bapak Adi Saputra. Pengajar praktik saya, Ibu Lintang Khairunisa. Keterkaitan antar materi. Yang pertama, saya belajar dari modul 1, yaitu filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dan modul berikutnya 1.2, nilai peran guru penggerak. Setelah modul 1.2, saya belajar dengan modul 1.3, visi guru penggerak. Dan yang terakhir adalah modul 1.4, budaya positif. Nah, tujuannya adalah yang pertama tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semuanya dari modul 1.1 dan modul 1.4 itu sudah berpusat dengan
pelajar Indonesia, yaitu P, profil pelajar Pancasila, ya. Di situ sudah tertera semua di profil pelajar Pancasila dari modul titik 1 sampai dengan modul titik 1.4. Oke, filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, ya. Di antaranya adalah pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidikan yang menghamba pada murid sesuai dengan minat dan bakat kemampuan anak. Nah, guru diibaratkan petani, sekolah ibaratnya lahan dan tanah, dan murid dengan murid merawatnya, ya. Nilai, kita masuk nilai dan peran guru penggerak, ya. Dari pernyataan Ki Hajar Dewantara yang tadi, maka seorang guru harus mempunyai nilai dan menjalankan perannya agar mampu menuntun tumbuh kembangnya murid melalui pengajaran yang berpusat kepada murid, ya. Nah, nilai guru penggerak itu yang pertama mandiri, refleksi, inovatif, kolaboratif, dan berpihak kepada murid. Peran guru penggerak yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain. Yang ketiga mendorong kolaborasi. Yang keempat mewujudkan kepemimpinan murid. Yang terakhir adalah menggerakkan komite praktisi. Di antara nilai-nilai guru penggerak, apakah sudah ada yang ibu bapak lakukan di kelas? Sudah sebagian. Oke, Bu Rizky. Ada lagi rekan-rekan guru? Sama, saya sudah. Alhamdulillah, ya. Oke, visi guru penggerak. Dalam mewujudkan suatu perubahan diperlukan visi dan langkah-langkah tepat dalam mencapainya. Visi dapat terwujud jika terdapat kerjasama dengan warga sekolah. Oleh karena itu, dalam mewujudkan visi diperlukan langkah konkret, ya, menggunakan metode inquiry apresiatif dengan tahap bagja. Nah, tahap bagja itu yang pertama membuat pernyataan, yang kedua mengambil pelajaran, yang ketiga gali mimpi, yang keempat adalah jabarkan rencana, dan yang terakhir atur eksekusi, ya. Budaya positif, ya, berdasarkan penerapan bagja yang tadi yang sudah diurutkan, akan muncul pembiasaan-pembiasaan, ya, positif di sekolah yang akan kita kenal dengan budaya positif. Nah, budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman dan nyaman, ya, pada siapa? Pada anak murid kita, ya, siswa kita, ya, dalam proses pembelajaran di kelas, ya. Budaya positif juga dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses dedikasi dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab, ya. Nah, pemahaman atas keseluruhan materi budaya positif. Yang pertama, ya, sejauh mana pemanfaatan tentang konsep-konsep inti yang telah dipelajari di modul ini, yang saya pelajari, yaitu disiplin, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, penghargaan, posisi kontrol, positif kontrol pada guru, lalu kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, yang pertama yaitu disiplin positif. Contohnya, disiplin melimpahkan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Ya, kepercayaan diri yang bagaimana? Kepercayaan diri kepada anak, ya. Yang kedua, nilai, kebijakan, dan keyakinan kelas. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai dan prinsip mulia yang dianut seseorang. Yang ketiga, yaitu posisi kontrol. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai prinsip mulia yang dianut seseorang. Yang keempat, kebutuhan dasar, bertahan hidup dan kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan kebebasan dan rasa terima kasih. Dan yang terakhir, segitiga restitusi, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan.
Nah ini sudah saya terapkan di kelas ya dengan anak-anak agar mereka bisa percaya diri ya. Oke, yang kedua, perubahan yang terjadi pada ciri berpikir dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah ya. Modul ini saya pelajari, setelah mempelajari ini saya berpikir bahwa untuk menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah harus melibatkan siswa, seluruh siswa yang ada di kelas dalam perencanaan sehingga pelaksanaan budaya positif dengan harapan mewujudkan kelas atau sekolah yang nyaman, aman, positif berdasarkan keyakinan kelas atau sekolah yang diyakini bersama. Nah, perubahan kontrol saya yang selama ini sebagai penghukum atau membuat merasa bersalah kepada anak ternyata kurang tepat menurut saya ya. Untuk mewujudkan disiplin sehingga saya perlu merubah menjadi posisi kontrol manajer dan merupakan segitiga restitusi ya. Nah, pengalaman yang saya terapkan di kelas yaitu budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di luar ya. Pengalaman yang pernah saya alami adalah penerapan konsep modul budaya positif ketika saya mempunyai keinginan untuk disipliner siswa dengan memposisikan diri sebagai manajer. Terkadang sikap saya berbenturan dengan budaya sekolah yang terbiasa menghukum siswa. Sebagai langkah itu membentuk disiplin, maka daripada itu saya memerlukan satu pendekatan khusus dalam mensosialisasikan hal ini kepada teman sejawat. Ya, saya butuh teman untuk berdiskusi bagaimana sebaiknya untuk memposisikan saya sebagai guru yang manajer gitu ya, yang tidak menghardik anak gitu ya. Oke, yang keempat, perasaan ketika mengalami hal tersebut. Ketika mengalami tersebut adalah merasa lebih tertantang untuk mengimplementasikan posisi guru sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi dalam mengalami kasus disipliner siswa. Karena dengan menempatkan diri sebagai manajer, guru akan memberikan kesempatan kepada anak untuk mempertanggungjawabkan disiplin dan mendukung anak murid menemukan solusi atas masalahnya. Dan saya juga merasa bertanggung jawab untuk menyusun strategi, untuk menyusun konsep budaya positif kepada rekan sejawat agar kami ya bisa berkolaborasi melakukan perubahan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Yang berikutnya adalah terkait pengalaman saya dalam penerapan konsep tersebut yang sudah baik dan apa yang perlu diperbaiki ya. Kalau menurut saya hal yang baik sudah ada di lingkungan kelas dan sekolah adalah disiplin positif. Yang kedua, nilai kebajikan serta keyakinan kelas yang dibangun bersama dengan berpihak pada murid. Ya, adapun yang perlu diperbaiki menurut saya ya, posisi kontrol seorang guru yang selama ini cenderung sebagai penghukum dan membuat merasa bersalah menuju posisi manajer. Oke. Selanjutnya adalah penerapan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid. Nah, sebelumnya saya pernah secara tidak sadar menggunakan konsep segitiga restitusi, namun tahap restitusinya tidak secara utuh. Ya, saya pernah, tapi karena saya belum pernah belajar modul dari CGP, tetapi sebelumnya saya pernah menerapkan itu. Ya, tahapan yang pernah saya lakukan yaitu menstabilkan identitas dan validitas tindakan yang salah. Saya belum sampai dengan tahapan yang menanyakan keyakinan, karena sebelumnya saya cenderung meminta
siswa melakukan perbaikan atas kesalahannya berdasarkan cara saya, bukan pendapat atau cara siswa sendiri. Ya, tetap saja menghardik ya, harus gitu ya. Oke, demikianlah presentasi dari saya, penjelasan dari saya. Ya, kiranya ada yang mau bertanya dari penjelasan saya, silakan. Mungkin Bu Isti. Ya, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa saja yang sudah baik dan apa yang perlu diperbaiki? Oke, terima kasih pertanyaannya Bu Isti, bagus sekali. Hal yang menurut saya yang paling penting ya Bu Isti dalam menciptakan budaya positif adalah yang pertama kolaborasi atau kerjasama yang baik semua warga sekolah serta sarana dan prasarana sekolah yang mendukung. Kerjasama warga sekolah dalam mewujudkan nilai-nilai kebijakan diperlukan agar dapat membangun budaya positif. Itu menurut saya. Nah, sarana prasarana sekolah sangat menunjang untuk mewujudkan sekolah yang nyaman, aman, dan mendukung proses pembelajaran yang menyenangkan. Bagaimana Gusti jawabannya? Baik, oke, terima kasih. Mungkin ada yang bertanya? Oke, cukup. Terima kasih. Dari pemaparan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah video saya kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Salam CGP.